Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang polinomial. Nah, pada part 1 ini kita akan belajar tentang pengertian polinom dan operasi aljabar pada polinomial. Oke, kita mulai dari pengertian polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bilangan cacah. Untuk bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai a0 x pangkat 0. Kita tahu bahwa x pangkat 0 itu 1. Nah, untuk keterangannya, n adalah bilangan cacah, an-1 sampai a1 adalah bilangan real yang disebut sebagai koefisien, sedangkan a0 adalah bilangan real disebut suku tetap atau konstanta. Nah, sekarang kita ke pengertian istilah-istilah yang kita gunakan tadi. Ada derajat, variabel, dan lain-lain. Untuk derajat pada polinomial adalah pangkat tertinggi variabel polinomial. Kemudian koefisien adalah bilangan di depan variabel atau bilangan yang mengikuti variabel. Untuk konstanta atau suku tetap adalah koefisien variabel dengan pangkat 0 atau biasanya tidak diikuti oleh variabel. Untuk suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh dan bukan contoh suatu polinomial. Nah, di sini ada suatu aljabar. Yang pertama 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 4x ditambah 7. Yang kedua 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 5x pangkat min 2. Nah, yang pertama yaitu merupakan polinom dengan derajat polinomnya yaitu 5, pangkat tertingginya. Terdiri dari 5 suku, variabelnya yaitu x pangkat 5, x pangkat 3, x pangkat 2, dan x. Untuk koefisien x pangkat 5 yaitu 2, itu bilangan di depannya ya. Untuk koefisien x pangkat 3 yaitu 3, koefisien x pangkat 2 yaitu min 5, koefisien x adalah min 4. Nah, 7 disebut sebagai konstanta atau suku tetap yang tidak diikuti oleh variabel. Oke, selanjutnya kita ke aljabar yang kedua, 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 5x pangkat min 2. Apakah dia termasuk polinom atau bukan? Nah, ternyata dia bukan merupakan polinom karena berdasarkan pengertian polinom, pangkat dari semua variabel harus bilangan cacah. Sedangkan di aljabar tersebut terdapat min 5x pangkat min 2 di mana pangkatnya itu bilangan bulat negatif. Seharusnya bilangan cacah kan 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi berdasarkan pengertiannya, bentuk aljabar ini bukan merupakan suatu polinom. Oke, selanjutnya kita ke nilai polinomial. Untuk menentukan nilai polinomial, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode bagan atau skema. Untuk substitusi, tinggal kita substitusikan. Contohnya, kita mempunyai px 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 3x plus 4. Kita disuruh menentukan nilai P2, maka tinggal duanya kita substitusikan ke setiap x-nya. Jadi diperoleh nilai 42. Oke, selanjutnya kita ke metode bagan atau skema. Dengan contoh soal yang sama, dengan di sampingnya kita akan menentukan nilai P2. Apakah hasil yang diperoleh akan sama seperti cara substitusi? Caranya sebagai berikut. Langkah pertama, tulis setiap koefisien dari variabel-variabel yang ada di polinom. Misalnya x pangkat 4 berarti 2. Jadi 2 min 1, 5 min 3, dan 4 itu adalah semua koefisien dan konstanta yang berada pada polinom. Kita tulis semua. Jangan lupa untuk mengecek plus minnya. Kemudian 2 di sisi kiri itu adalah nilai P2. Kalau misalnya nilai P1 yang ditulis,
maka yang ditulis di sisi kiri adalah 1. Jadi di situ 2. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah 2, karena di bawahnya tidak ada bilangan maka turun 2. Kemudian 2 yang paling bawah ini kita kalikan dengan 2 di samping. Oke, 2 kali 2 diperoleh 4. Kemudian kita jumlahkan min 1 tambah 4, 3. Dan kita ulangi lagi, 3 kita kalikan 2 diperoleh 6. Kemudian 5 kita tambahkan 6, 11. 11 kita kalikan 2 lagi diperoleh 22. Kemudian kita jumlahkan lagi, min 3 ditambah 22 diperoleh 19. 19 kita kali 2 lagi diperoleh 38. 4 dan 38 kita jumlahkan diperoleh 42. Nah, hasil terakhir inilah yang disebut sebagai nilai polinom. Hasilnya 42 sama dengan metode substitusi. Selanjutnya ke kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika yang pertama dia memiliki derajat yang sama, yang kedua memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama. Contohnya sebagai berikut. Jika kita mempunyai Px dan Qx seperti itu, nah diketahui Px sama dengan Qx, jadi sama, maka tentukan nilai A dan B. Maka kita sama dengan kan, kita kalikan yang Px-nya diperoleh nilai 2x pangkat 4 min x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2 sama dengan ax pangkat 4 min x pangkat 3 plus bx pangkat 2 min 2. Kita samakan, yang kita cari adalah A, maka A-nya diperoleh 2, dan B yaitu koefisien x pangkat 2 diperoleh 4. Oke, selanjutnya kita ke operasi pada polinomial. Di sini operasi yang kita bahas yaitu yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian kita pelajari di part selanjutnya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinom yaitu hanya dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Kemudian derajatnya akan mengikuti derajat yang paling tinggi. Contohnya sebagai berikut. Kita mempunyai Px dan Qx, kita disuruh menjumlahkan, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Untuk x pangkat 4, Qx-nya tidak mempunyai x pangkat 4, sehingga tetap ditulis 3x pangkat 4. Untuk x pangkat 3, Px-nya tidak mempunyai, jadi kita tulis lagi 6x pangkat 3. Untuk x pangkat 2, keduanya mempunyai x pangkat 2, tinggal kita jumlahkan bilangan di depannya atau koefisiennya. 2 tambah 7, 9. Jadi 9x pangkat 2 min 4x dan min 8x kita jumlahkan menjadi min 12x. 5 min 9 diperoleh min 4. Jadi hasil penjumlahannya yaitu 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 4. Derajat Px ditambah Qx menjadi berderajat 4, yaitu mengikuti derajat tertinggi. Selanjutnya untuk pengurangannya, caranya sama. Untuk variabel yang sama bisa kita jumlah atau kurangkan koefisiennya. X pangkat 4-nya tidak ada, maka tetap kita tulis 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3. Nah, di sini 2x kuadrat dikurangi 7x kuadrat diperoleh min 5x kuadrat. Kemudian min 4x, min 8x diperoleh plus 4x. Dan 5 dikurangi min 9 sama dengan 14. Jadi hasilnya yaitu 3x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 14. Px dan Qx juga berderajat 4. Selanjutnya kita ke operasi perkalian. Untuk operasi perkalian yaitu dengan mengalihkan setiap suku pada polinom pertama dengan setiap suku pada polinom kedua. Untuk derajatnya adalah hasil dari penjumlahan derajat kedua polinom. Contohnya, kita mempunyai Px dan Qx. Tentukan Px dikali Qx. Nah, caranya mengalihkan yaitu dengan dikalikan 1, 3x kuadrat dikali 2x pangkat 3, 6x pangkat 5. 3x kuadrat dikali 1, 3x kuadrat. Min 2x dikali 2x pangkat 3 diperoleh min 4x pangkat 4. Min 2x dikali 1 yaitu min 2x, sehingga
kita tulis urut dengan derajat yang paling tinggi, yaitu 6x pangkat 5 min 4x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x. Jadi itulah hasil perkaliannya. Kita lihat bahwa derajat px adalah 2, derajat hx adalah 3, namun hasil px kali hx berderajat 5 yang merupakan hasil penjumlahan dari 2 dan 3 dari px dan hx. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.